Shalom Aleihim, Besem Hamasyah, damai surgawi dalam nama Kristus. Saudara, saya mau sharing beberapa hari yang lalu. Saya merasakan beberapa kali Tuhan hadir begitu nyata dan penyertaannya menghibur hati saya. Ya, Jumat pagi waktu saya berkendara mau pergi ke kantor seperti biasa, di pikiran saya itu sudah ada to-do list untuk saya lakukan hari itu. Saya mesti set dan take video Pak Petrus. Habis itu ada Zoom meeting dengan Pak Simon dan ada tugas-tugas lain. Dan malamnya juga ada persiapan untuk ibadah. Itu semua sudah ada di dalam pikiran saya. Tapi kemudian di perjalanan kok saya merasakan ada beban berat di hati. Saya tidak tahu apa sebabnya, cuma rasanya sedih sekali. Tiba-tiba saya merasa sepi, sendirian, dan bisa-bisanya saya merasa putus asa tanpa alasan. Ya, saya putar lagu, saya nyetirnya autopilot karena pikiran jadi tidak konsen. Tiba-tiba batin saya kok rasanya hampa, ada perasaan hidup ini gagal lah. Untuk tarik nafas saja rasanya malas sekali. Rasanya kok tiba-tiba jenuh, bosen, rasanya ingin pulang ke surga, tidak betah lagi di sini. Waktu saya sesek seperti itu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Tuhan dengan lembut menyapa saya di kendaraan itu. Saya dengar dia berkata, aku di sini, aku di sini. Saya tengok ke sebelah kiri saya lihat Tuhan Yesus duduk di sana. Saya langsung merebut tangan kanannya itu, saya taruh di atas kepala saya. Saya cuma bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku kangen sekali, aku kangen sekali. Ya, air mata mulai menetes di pipi. Sampai di pertigaan saya lepaskan dia. Karena saya konsen mau nyebrang. Tapi kemudian saya tidak lihat Tuhan lagi. Tapi hati ini rasanya penuh, utuh lagi. Rasanya kayak saya siap menghadapi apapun, iman saya bangun kembali. Saudara, momen perjumpaan dengan Tuhan yang cuma beberapa detik itu menolong saya untuk utuh lagi. Saudara, Tuhan itu nyata dan hadir. Dan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Meskipun mata kita tidak selalu bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu benar-benar menyertai kita. Kemudian ada lagi. Hari Sabtu pas doa siang. Oh iya, saudara, di gereja kita ini ada doa siang ya. Setiap hari Rabu dan Sabtu jam 10 pagi sampai selesai. Biasanya hanya 1 jam, paling lama 1 jam setengah. Saudara, doa siang itu menyenangkan sekali. Di sana ada menyembah bersama, ada menaikkan pujian. Kemudian ada sharing dari Pak Gembala kita, dan kemudian doa-doa dinaikkan. Nah, kalau di doa siang itu ada beberapa pokok doa. Kita berdoa untuk pertobatan Indonesia, kita berdoa untuk pergumulan jemaat, minta mujizat bagi mereka yang sakit, berdoa bagi yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, juga ada doa untuk memutuskan keterikatan dosa dari orang percaya. Sekalian aja, kali ini saya mengundang bagi saudara yang terpanggil untuk berdoa dan punya waktu, mari datang dan bergabung. Ya, tetap protokoler, pakai masker, jaga jarak. Sementara ini kita pakai gedung roti jelai. Nah, nanti kalau para pendoanya tambah banyak, kita pindah ke ruang yang lebih besar. Nah, saya kembali ke kesaksian saya, perjumpaan saya dengan Tuhan. Sabtu kemarin di doa siang seperti biasa kami berdoa. Minta Tuhan melawat gereja. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan dirinya bagi gereja di akhir zaman ini. Dan waktu itu kami merasakan hadirat Tuhan itu sangat kuat sekali. Tapi di tengah-tengah doa tiba-tiba saya merasa sedih lagi. Saya merasa, Tuhan, kok sepertinya sampai sekarang belum terjadi apa-apa. Sudah bertahun-tahun kami berdoa kok belum kelihatan hasilnya. Nah, pada waktu teman-teman menaikkan doa itu saya merasa sedih di dalam hati. Hati saya gelisah seperti ada beban yang berat di dalam hati. Ada perasaan tidak sabar, kapan Tuhan? Berapa lama lagi? Ada perasaan gelisah, ingin lihat Tuhan itu segera menyatakan diri dan menyatakan diri kepada dunia. Pada waktu itu saya diam. Mata saya lihat ke buku pujian di bawah saya, karena kalau doa saya sering melek. Dan yang pas kebuka waktu itu adalah di bagian indeks buku.
Nah, di situ ada judul lagu menarik, judulnya Hari Demi Hari. Saat itu juga Roh Kudus bicara dengan sangat lembut di hati saya. Dia mengingatkan, aku bekerja hari demi hari. Saya ingat itu, ayat itu ada di Mazmur, saya cari itu ada di Mazmur 68 ayat 20. Nah, kalau di King James itu di 19. Saya akan bacakan untuk saudara. Mazmur 68 ayat 19 kalau di ITB. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Nah, dikatakan di sana hari demi hari. Ya, persis judul lagu itu. Dia menanggung segalanya bagi kita. Hari demi hari Tuhan Yesus menanggung keselamatan kita. Nah, waktu saya mendapatkan itu, tiba-tiba beban yang menyusahkan hati saya itu diangkat. Tuhan mengingatkan saya hari demi hari Dia bekerja untuk kita. Wow. Saudara, di Mazmur 68:20 itu seketika itu juga menyegarkan manusia rohani saya. Langsung yang mengalir di hati saya waktu itu adalah ucapan syukur. Kekaguman yang dahsyat kepada Allah Bapa di surga. Bukan Tuhan yang tidak bersegera bekerja, tapi kitanya yang kadang lupa bahwa hari demi hari Dia menanggung segala sesuatunya bagi kita. Nah, ini suatu penghiburan bagi saya, tapi juga satu teguran bagi saya dari Tuhan, tentunya untuk kita semua yang hari ini mendengarkan kita. Begini saudara, kadang kesibukan kita dan pergumulan kita beraktivitas di bawah matahari ini sangat menyita konsentrasi kita sampai kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu tuh kita lakukan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Hari demi hari. Apapun pergumulan yang kita sedang hadapi, Dia yang menanggung itu bagi kita hari demi hari. Saudara, kenyataannya bukan kita yang bekerja buat Tuhan, tapi Tuhan bekerja untuk kita. Luar biasa sekali. Ketekunan kita tidak pernah bisa menggantikan kesetiaan, penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan. Tuhan selalu yang punya inisiatif. Tuhan yang selalu merencanakan segala sesuatu. Tuhan yang selalu menyediakan jalan. Dan Dia juga yang akan selalu menyediakan segala sesuatunya. Kita ingat, namanya adalah Yahweh Yireh atau Jehovah Jireh atau Jireh Yel, the Omni Provider, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Kita akan baca di Mazmur 50 ayat 15, saya akan bacakan. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesaan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku pada waktu sesek, pada waktu kesesakan. Saudara, bukankah dunia ini dan segala pergumulan kita itu sangat menyesakkan kita? Dan Tuhan yang dahsyat itu bilang sama kita, berkata kepada kita, kalau kamu sesek, berserulah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu ada di sisi kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Lanjut. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sederhananya Tuhan mau ngomong kayak gini. Aku yang kerja buat kamu, kamu memuliakan aku, kata Tuhan. Nah, kalau saat ini ada pergumulan berat yang membebani kita, percaya pada janji Tuhan ini. Dia akan meluputkan kita. Dia yang akan bekerja bagi kita. Bagian kita adalah menyembah Tuhan. Karena Tuhan layak dan sungguh layak untuk disembah. Saudara, memang kita ini didesain untuk bergantung dan berharap penuh pada Tuhan. Itu sejak semula, sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Seandainya, ya, kalau misalkan kebutuhan kita atau pergumulan kita bisa diselesaikan sendiri oleh diri kita atau orang lain, maka pujian, hormat, kemuliaan itu jatuhnya pada manusia dan bukan pada Tuhan. Dan ini bukan rancangan
dan desain Tuhan untuk manusia. Nah, kalau ada pendapat, memang akhirnya kan memang Tuhan pakai orang-orang untuk menolong, atau bahkan Tuhan memberi inspirasi pada kita, jadi kita bisa bangkit sendiri. Bukankah begitu cara kerjanya Tuhan? Nah, pendapat semacam itu tuh tidak benar dan perlu kita luruskan. Kalau cara berpikirnya memang seperti tadi itu, berarti pikirannya sudah terbalik. Kok bisa terbalik? Ya karena tadi itu terlalu lelah bergumul di bawah matahari. Karena memang ada yang pada Tuhan tapi batinnya itu bertanya-tanya. Dia berdoanya sama Tuhan tapi batinnya bertanya, siapa ya yang nanti Tuhan kirim untuk nolong saya? Siapa ya burung gagaknya Tuhan? Pengharapannya sudah kebalik. Kalau kayak gini ini tidak bakal dijawab doanya. Saudara, pengharapannya kok malah ngurusin burung gagak. Tuhan punya jutaan jenis burung dan jutaan jenis cara untuk menolong kita. Saya ulangi lagi, kalau ada pendapat, kan akhirnya nanti memang Tuhan pakai orang-orang untuk menolong. Nah, pendapat semacam itu menunjukkan kalau pikirannya sudah tidak bisa lagi melihat kebesaran Tuhan. Dan ini perlu waspada. Kalau misalkan itu ada terbersit di hati kita, segera bertobat dan kembali ke hal yang benar yang Tuhan ajarkan. Saudara, seandainya pikiran manusia yang kecil ini bisa nyelesain segala pergumulan kita, atau dengan kata lain hanya manusia yang bisa menyelesaikan urusan manusia, maka pertanyaan saya adalah, siapa yang menciptakan manusia? Ruang, waktu, materi, yaitu dunia ini. Pikiran kita mesti kembali ke pengharapan yang benar. Man can do nothing of itself, Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Manusia tidak bisa. Mari kita ingat kebesaran Tuhan. Kita akan ingat-ingat kebesaran Tuhan. Apakah ada seorang jenius yang bisa membuat biji, benih, jadi berakar, berdaun, berkayu, berbuah, buahnya bisa dimakan? Apa ada manusia buat kayak gitu? Biji butuh materi, yaitu tanah, air, udara untuk tumbuh. Itu juga Tuhan yang buat. Bijinya sendiri juga materi yang Tuhan buat. Biji butuh ruang buat tumbuh, yaitu alam. Itu juga Tuhan yang buat. Biji butuh waktu untuk sampai jadi pohon. Ada waktu yang dibutuhkan supaya dia jadi pohon berbuah. Waktu juga atau kronos itu Tuhan yang buat. Jadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim. Artinya apa? Tuhan menciptakan awal. Bereshit itu permulaan atau waktu. Et hashomayim, langit, space atau ruang. Ve'et ha'eret, dan bumi. Eret, earth, bumi atau materi. Saudara, mari ingat kebesaran Tuhan. Dia mendasari segala sesuatu dengan materi, ruang, dan waktu. Nah, orang fisika tahu betul apa yang saya bicarakan ini. Apakah manusia bisa kayak gitu? Apakah manusia itu bisa ngatur ulang posisi matahari, bulan, bintang, bumi supaya berfungsi pada orbitnya? Mari kita ingat-ingat kebesaran Tuhan. Saya sengaja sampaikan ini supaya kita mengingat kembali betapa dahsyatnya Tuhan. Apa dokter paling hebat sedunia bisa membuat jantung kita tetap berdenyut dan menyelamatkan kita dari maut? Apa yang isi oksigen di dunia ini adalah para ilmuwan sehingga jadi kita semua makhluk hidup ini bisa bernafas. Apakah temuan ventilator yang dibuat sedemikian rupa itu bisa berhasil memasukkan oksigen ke paru-paru? Koko sepupu saya dipasang ventilator tidak jadi sembuh, malah kesakitan, dan sekarang dia sudah bersama Tuhan karena dipanggil Tuhan karena sakit COVID. Saudara, mari ingat-ingat dan jangan pernah lupakan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Jangan biarkan pergumulan kita melemahkan manusia rohani kita. Jangan pernah lupakan bahwa Allah yang dahsyat itu sekalipun tidak pernah meninggalkan gerejanya, yaitu saudara dan saya. Malahan dialah yang menanggung segala sesuatunya bagi kita hari demi hari. Terpujilah Tuhan. Hari demi hari ia menanggung segala sesuatunya bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Amin. Ve alaihim shalom besem Yeshua HaMashiach.